teman-teman Kiai Kanjeng selalu siap melayani. Jadi Kiai Kanjeng ini senes pemusik, tidak punya karier, dan di dalam dunia musik Indonesia juga tidak ada daftarnya. Jadi orang kecap lah Kiai Kanjeng ini. Ya, kita melayani orang di Prambanan, di Wonogiri, di Skotlandia, di mana? Sukoharjo, di Vatikan, di Finlandia, Makoko, gitulah ya, desa-desa lah. Ya. Kita belum pernah, ya sekali-sekali ke Jakarta kalau pas ada desa Jakarta ya. Oh, insya Allah ini Zainul Islami sama Mas Imam itu nanti akan rutin ke Makau dan Hong Kong. Jadi tidak pakai kemarin dengan Kiai Kanjeng ke Hong Kong sama Makau, terus mereka jatuh cinta sama Mas Imam TKW ini, sehingga akan diundang nanti insya Allah bulan Mei mereka akan ke Hong Kong lagi. Tuh, doakan jadi ya perjodohannya maksud saya. Gini Bapak sekalian, Ibu sekalian, ini apa sih terus tenan? Saya ini ben tenanan ono ceramah Maulid Nabi ini kita gawake Kiai Nampuh Sukoharjo ya. Pak Ganamil ini Pak di belakang jenengan ini Bapak Kiai Haji Ahmad Muzamil. Pakai Ahmad Muzamil. Muzamil itu dalam itu surat, nama surat dalam Al-Quran artinya berselimut. Jadi ini Ahmad berselimut ya. Selimutan. Orang Madura itu Pak Ganamil sangat dekat hubungannya dengan tentara ya, tapi mereka agak musuhan sama KKO itu. Tapi kalau TNI, ABRI dulu mereka nyebutnya sampai sekarang ABRI. Jadi pada suatu hari ada orang Madura jualan di pasar bertengkar sama salah seorang pembeli, sudah hampir berantem, diperingatkan sama temannya, jangan berani-berani sama itu orang, dia KKO dia. Tuh. Terus si Madura yang bertengkar menjawab, saya tidak takut sama KKO, yang penting bukan ABRI. Teman-teman sekalian, bismillah Pak Muzamil, tolong dihadirkan Rasulullah, terutama urusan akhlakul karimah, termasuk gotong royong tadi Pak Muzamil. Saya ya. Tepuk tangan semuanya untuk kebahagiaan dan kemaslahatan yang kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Beliau Haji MH Ainul Najib, Bapak Camat, Bapak Danamil, Bapak Kapolsek, juga Ibu Direktris Prambanan dan Borobudur. Beringat malam hari ini kita semua memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang paling penting kan memperbaharui trisno kula datang Kanjeng Nabi. Kan itu jadi bagaimana kula lan jenengan saged trisno sing tenanan dateng manungsa sing pancen pantes dan layak kita tresnani. Karena cinta niku terkadang salah alamat. Koyo Ayu Ting Ting niku lho. Ayu Ting Ting salah alamat. Jadi perkara orang yang mestinya tidak dicintai. Nah, ini bikin perkoso. Maka kula lan jenengan niku manawi boten pengin salah alamat, cinta itu nomor satu kepada Allah, nomor dua Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan salah kaprah. Salah kaprah pripun? Uang niki lek seneng tang setunggal uang, terus biasanya terus benci kepada yang lain. Nah ini nggak benar. Jadi jenengan lek seneng tang Kanjeng Nabi pun niku tok, betul lho. Tapi ojo terus moten seneng tang liyane Kanjeng Nabi. Betul lho. Jadi orang harus cinta kepada Islam. Harus, betul lho. Tapi bukan terus benci kepada Hindu, terus Prambanan di apa? Diobong, terus benci kepada Buddha. Ini Hindu atau Buddha? Hindu.
Iku buatan remet, buatan Kanjeng Nabi, buatan ngaten. Lantaran saking cintanya kepada Islam, Hindu dielek-elek, buatan parang. Buddha dielek-elek, Katolik dielek-elek, Kristen dielek-elek. Kanjeng Nabi buatan ngajarkan makaten. Jenengan Krisna tong bojoni api, nggih boten. Tapi ojo ngelek-ngelek bojoni wong, diantemi. Nggih boten. Pokok wong paling cantik istriku, tonggoku kae elek, metitil. Ya diantemi wong. Bukan seperti itu. Paham boten, Dik? Iki singkat-singkatan. Jadi cinta itu bukan berarti terus benci kepada yang lain. Maka alhamdulillah bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia, bangsa yang paling dewasa, umat Islam yang paling dewasa. Kita cinta Nabi Muhammad, cinta Islam, tapi perambanan tetap utuh, boten nopo-nopo. Ya boten? Borobudur utuh, tidak nopo-nopo. Inilah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku cinta. Bahkan dari isolek sebagian cinta tentang Islam, niku cinta kepada semuanya. Niku Islam tenanan. Niku. Jadi jenengan niku lah cinta kepada Islam, cinta Kanjeng Nabi, kudu mencintai semuanya. Betul loh. Cinta kepada wong Katolik, wong Kristen, wong Buddha, wong Hindu, lo kok ngono? Ya karena Kanjeng Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad menjadi rahmat bagi semesta alam. Semesta alam itu kabeh manungso, wit-witan, sungai, Nyi Roro Kidul. Itu nih alam itu. Bukan apa-apa. Lo kok bisa cinta ke Nyi Roro Kidul? Lo Nabi Muhammad itu cinta kepada semuanya. Nah, ngatakan saudara Nabi Muhammad. Nah, maka jangan niru-niru wong Jowo nggih. Wong Irak, wong Putih wingi niku sing ngamuk teng Prancis. Kan wonten sing ngamuk teng Prancis, Pak. Dan rame, nggih. Kerja saya. Kenapa? Ini sebagai rasa cintaku kepada Nabi Muhammad. Ya tidak benar. Cinta itu napa kondone wong cinta napa? Napa ngamuk karo wong liya? Boten niku kurang waras berarti. Nggih. Coba tanda cinta. Loh, itu rasa cinta. Yo, tanda rasa cinta pasti ada pada yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai akhir masa, takkan hilang selamanya sampai akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama, dicinta dan dicinta, bukan cintaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah kau pilih segala yang Tuhan beri. Wes. Itu jadi rasa cinta itu apa tadi katanya? Pasti ada. Bukan tapi takdir yang maha kuasa. Nah, terutama cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta kepada Nabi bukan berarti benci kepada yang lain. Justru tunjukkan kalau cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus mencintai semuanya. Nah, sampean ceritain caranya orang Madura cinta Rasulullah. Ini belum dibuka rahasianya. Orang Madura itu cinta Rasulullah itu melebihi segala-galanya.
bendino yo mabuk, yo oplosan, gak sembahyang, kadang-kadang nyopet, tapi nek Rasulullah dihina caro. Apa nih? Itu kira. Ya. Jadi orang Madura itu, jadi malingnya koyo opo, bajingan koyo opo, tukang ngapusi koyo opo, niku nggih, lek teng Kanjeng Nabi niku tresno. Nah, jadi bisa memadukan antara jadi maling tapi tetap cinta Kanjeng Nabi. Nah, ini kan Jadi karena maling karena oplosan, anggap kita Kanjeng Nabi. Bener? nggih. Karena ada ceritanya. Ada ceritanya. Jadi ada dalam kitab. Ini cerita dalam kitab tuh, bukan Madura ini, bukan. Namanya kitabnya I'anatul Thalibin. Jadi I'anatul Thalibin, dalam kitab I'anatul Thalibin itu diceritakan ada seorang yang suka macam-macam lah, anak-anak muda ya, terkadang pacaran, terkadang gitu ya. Tapi suatu ketika anak muda ini mati. Nah, begitu mati, itu ada seorang ulama besar didatangi oleh malaikat. Coba, didatangi malaikat. Kamu sekarang segera, nopo kalau cara Jawa ini takziah itu nopo? Melayat. Melayat itu bahasa Indonesia nopo cara Jawa? Melayat. Jawa itu melayat. Karena ada seorang wali besar yang meninggal dunia. Nah coba. Loh, siapa malaikat? Itu Paino. Nah, ini ya. Yang rumahnya di dekat Prambanan tuh. Loh, itu kan sering itu. Macam-macam itu. Nah, ini. Tapi itu wali. Pokoknya kamu mangkatlah ke sana. Akhirnya ya sudah, karena disuruh malaikat, ulama ini berang takziah. Wah, itu takziah seret. Ngejak wong, pengumuman, ayo semua masyarakat berangkat takziah pada Paino. Karena Paino wali besar, kekasihnya Allah. Nah gitu. Nah akhirnya melayatlah, banyak penuh yang melayat. Masih bingung, kiai ini bingung, ini wali tenan apa? Malaikat ini gimana ya? Masa Paino kok wali? Katanya, ya. Akhirnya ya tetap percaya malaikat. Sudah akhirnya dibungkus ya kalau mayat itu ya. Kan beda bungkus dengan ya bungkus pakai kain kafan gitu ya. Jadi bungkus dengan pakai baju kan beda gitu ya. Nah, terus disolati, dikuburkan. Akhirnya penasaran, kiainya ini penasaran, kok katanya wali? Kenapa kenal wangi? Aromanya wangi, masukkan gitu. Nah, penasaran, dicari orang tuanya. Anaknya sampai itu siapa? Anak saya itu beliau. Beliau kan? Iya beliau. Terus tapi saya kok tahu dia wali? Katanya wali, katanya malaikat itu. Apa keistimewaan? Ternyata iya Pak, memang anak saya itu nakal. Nopo coro Maduranya itu apa ya? Ya sudah, coro Jawa apa? Beling. Lebih halus bentuk. Nah akhirnya, tapi anak saya itu punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Anak saya itu kalau sudah masuk bulan Maulud ini, jangan lupa ini sasi nopo? Sasi Maulud. Ini tanggalan Jawa loh. Tanggalan Jawa bikinan Sultan Agung, ini sasi mau berniki nopo? Maulud, ini Sultan Agung. Jangan disia-siakan Bu, jangan dilupakan. Jangan lupa tahun berapa Jawa sekarang? Nah, gak tahu kan? Kok ini ngaku wong Jawa? Wong Jawa gak tahu tahun berapa repot. Ya sudah wis tak maklumi. Wong Prambanan. Ya pun. Ini banyak Pak Camat. Orang Jawa gak tahu sekarang tahun berapa tahun Jawa. Itu. Saya gak tahu juga soalnya. Nah, itu akhirnya katanya pemuda ini, katanya orang tuanya, kalau sudah tiba bulan Maulud, anak saya itu berhenti nakalnya. Jadi yang sering ke Malioboro yang pojok itu nggak tahu. Nah, terus macam-macam nggak tahu. Pokoknya anak saya mandi, adus, pakai baju baru. Wah, terus
senang selawatan. Nah, dia senang selawatan, terus kemana-mana itu kalau ada acara selawatan dia datang pokoknya gitu. Nah, jadi takut kalau di hari kelahiran Kanjeng Nabi tidak menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Jadi meskipun gento cinta kepada Nabi Muhammad. Hanya setiap bulan Maulid leren gentonya jadi wong api selawatan. Nah, akhirnya mati tahu-tahu jadi wali karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang jadi pedomannya orang Madura. Itu cerita dalam kitab Ihanatul Thalibin. Itu betul. Maka minimal bulan ini berhenti. Biar ada gunanya Sultan Agung yang bikin tanggalan bulan Maulud. Bar ini kibat Maulud masih ada jeneng Mauludnya berhenti juga. Itu. Jadi ini untuk menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Pun sekarang satu lagu bikinan saya. Nah, apa? Maksud saya, nah karena seperti tadi malam di Ma'yan ada yang tanya, bagaimana saya untuk menunjukkan cinta saya pada Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad dihina, masa tidak kita pateni? Nah, seperti di mana? Di Prancis. Nah kan ada yang bertanya begitu tadi malam di Ma'yan. Maka saya jawab melalui lagu. Tanda cinta itu ingat. Nah, tanda cinta itu ingat, bukan ngamuk. Siapa enggak? Jadi sampean kalau ingin tahu siapa yang dicintai sampean tanyakan mulai bangun tidur sampai tidur lagi siapa yang paling sampean ingat, itulah yang sampean cintai. Itu tandanya cinta apa uang lek tresno mesti nah lek jenengan kok mulai bangun tidur sampai tidur lagi eling ngomong karo duit berarti cinta duit. Nah kata duit pun itu gampang untuk ciri-ciri cinta eling. Siapa sing dieling iku sing dicintai. Nah, sekarang eling karo Gusti Allah lan Kanjeng Nabi oke ndi? Itu ukurannya sudah. Tanda cinta itu ingat. Yo. Tanda cinta itu ingat. Tanda cinta itu taat. Ayo. Nah, tanda cinta yang kedua taat. Uang mesti manut karo sing dicintai. Iya betul. Uang saking cintane karo wedhus, uang itu rong atus wedhus wis dia. Wedhus sing mak jaluk maem dikai pangan ora. Lantaran cinta karo wedhus. Nah, gitu. Pokoknya orang pasti manut kepada yang dicintai. Maka kalau ada cinta pada Nabi boten, di situ ukurannya. Jadi dengan manut Kanjeng Nabi nopo boten. Dan itu. Maka dieling-eling, ya. Kula lan panjenengan monggo dadi nopo kimawon manut Kanjeng Nabi. Lek kula lan jenengan manut Kanjeng Nabi berarti cinta teng Kanjeng Nabi. Kados Pak dan Ramil itu luar biasa. Iku dan Ramil sing cinta Nabi. Nah, masa dan Ramil kok ngajak gotong royong kata non tadi wah cinta Kanjeng Nabi, ajaran Nabi Muhammad ini mempersaudarakan. Nabi Muhammad niku Pak dan Ramil mau meletakkan Hajar Aswad di mana? Di Ka'bah. Sebetulnya kuat Hajar Aswad itu kecil, Pak dan Ramil. Kecil Hajar Aswad itu. Kuat sendiri bisa, tapi untuk menunjukkan gotong royong ben dicontoh karo dan Ramil dan kula lan jenengan, Kanjeng Nabi nganggo kain sing gede. Satu pegang sana, satu pegang sini, ben gotong roh. Kata lo, nggih. Ajaran Nabi Muhammad, gotong roh. Kanjeng Nabi. Masa ngangkat batu kok digo wong oke, ben napa niki? Guyub ben iso rawe-raweran tas malang-malang tutung. Apa meneh? Berat sama ringan sama dijing itu ajaran nah, itu. Maka manut Kanjeng Nabi itu tanda cinta itu ingat. Tanda cinta itu taat. Tanda cinta apa nih?
banyak sholawat. Jangan banyak sholawat, masa cinta kok. Semoga kita dapat syafaat. Ayo, sholatullah. Biru. Sholatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Terus amal ya, nanti dilakukan di rumahnya aja. Jadi nomor 3, tanda cinta itu banyak selawat, perbanyaklah selawat. Jangan bingung-bingung selawat. Barang siapa yang membaca selawat 100 kali dalam sehari semalam, ini hadis ini, langsung saya terjemahkan, nggak usah pakai bahasa Arab. Barang siapa yang membaca selawat 100 kali dalam sehari semalam, maka Allah akan qadallahu lahu mi'ah hajah, maka Allah akan memenuhi 100 hajatnya. Sab'ina fil akhirah, yang 70 di akhirat. Kelingan di akhirat 70-nya. Loh kok tidak di dunia? Akhirat lebih lama, Bu. Wa salasin fid dunya, yang 30 di dunia. Jadi siapa punya hajat apa? Perbanyak selawat. Kalau bisa jangan kurang 100 kali sehari semalam. 100 hajatnya akan dipenuhi oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terserah selawat apa saja, yang penting selawat. Jangan jadi wong kokok. Selawat pun siji niku tok. Untuk oke variasi. Untuk apal selawat koyo Mas Zainul niku lho, ini kok niku. Selawat nopo mawon iso. Lagu ni nopo iso. Nah, selawatan niku sakarep jenengan sing penting selawat. Barang siapa yang membaca selawat 100 kali, maka Allah akan memenuhi hajatnya 100, yang 70 yang 30 di dunia. Maka diikuti tanda cinta nomor 3 banyak selawat. Pun ikuti mawon, lagunya dihafalkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada satu tema yang tadi saya mau mintakan kepada Pak Muzamil ya, tentang khunsa. Khunsa itu, Yunsa ini sebelumnya ya. Khunsa itu kalau di sini janji. Jadi orang yang tidak jelas laki-laki dan perempuannya, itu ada fikihnya saya kira. Pak Muzamil kapan-kapan ingin saya minta untuk mempersiapkan itu. Jadi khunsa janji itu ada 3 macam. Menurut sekali ini karena di sini kan tempat mangkalnya kalau siang ya. Benar di sini. Peroliman ya. Jadi itu kita harus satu, jangan membenci, tapi kita coba cari untuk memahaminya. Satu, khunsa itu ada yang memang gen, ada yang memang ditakdirkan Allah. Jadi nek ono wong wedok jenenge tomboy, ya toh, wong wedok tapi dengan naluri laki-laki. Jadi kok di desa Dewi ono Yusumi, jenenge Yusumi, nek nyeluk kene jenenge Sumiati, basa apa kene nek nyeluk Yusumi. Iku pokoknya nang ndi nggo telure. Penggawean menek klopo, macel kayu ngene iki. Itu Yusumi. Nek wedok, nek lanang ya ngono. Desa ku ya ono jenenge Gu Urip. Gu itu kalau di tempat saya Cak, kalau di desa saya Gu. Jadi saya itu panggilannya Gu Nun. Yang menurut dia lanang tapi metode, dan itu tidak direka-reka, memang begitu. Jadi ada jenis yang pertama itu jenis yang memang apa? Itu ujian Allah kepada manusia. Sebab di situ ahli fikih akan bingung, di situ filosof dan ahli biologi bingung. Nomor 2 ada khunsa yang sifatnya budaya. Jadi kalau di Jakarta itu Anda lihat kalau ada host di TV itu pertama itu gagah, itu untuk sensasi mulainya ini mulai melambai, nanti akhirnya dia betul menjadi banjir. Jadi di Jakarta ada tren yang prinsipnya gini, nek kue gagah itu berarti kuli, nek kue ki elit ngetren, kue ki gaul, kue kudu
kamu. Nah, itu berarti dia tren. Tapi nek, tapi mesti gendong. Nah, jadi khunsa atau banji yang karena pengaruh budaya. Dan ini sudah pasti mudah hukumnya. Dia harus ditemani untuk kembali menjadi takdirnya, yaitu laki-laki atau dia perempuan. Monggo. Yang ketiga, ada yang mengkhunsakan diri, membanjikan diri demi nafkah ekonomi. Nah, saya tidak tahu yang kalau kita ketemu teman-teman itu yang mana yang takdir Allah, yang mana yang karena pengaruh budaya, yang mana karena ekonomi. Karena kalau ekonomi kan pas tugas widok banji. Terus suaranya dikontrol. Gue kira apa kan? Jadi pas watuk itu rasa disembunyikan. Ada aku. Nah teman-teman, saya kira bapak-bapak di sini saya kira menurut saya di approach, diidentifikasi, kemudian dikonsultasikan piye carane iki mergo keplopot ekonomi apa mergo terpengaruh secara kultur budaya ataukah dia memang asli itu. Nah yang harus kita tolong beneran yang asli. Kalau yang ekonomi kita tolong secara ekonomi, kalau yang budaya kita ajak omong terus supaya dia kembali kepada sejatinya. Itu kira-kira. Ini Pak Muzamil ini kan punya pesantren di Bantul juga Parangtritis. Jadi kalau suatu hari sampai yang diundang tanpa Kiai Kanjeng tanpa saya di sini, kewajibannya adalah menjelaskan fikih khunsa. Khunsa ya, bahasa Arabnya ya. Khunsa. Tuh. Kita sing paling gampang ya garing guyu karo membenci, tapi itu saya kira bukan pekerjaan yang dewasa seperti itu. Gitu. Oke, Bu, saya mohon dengan sangat memberi ular-ular terakhir atau refleksi atau apa. Mungkin karena terakhir kalau tadi mendengarkan baik dari Cak Nun, dari Pak Camat, Pak Dartanil, Pak Muzamil, di Pak Ahmad yang berselimu tadi juga dari solawat-solawat, saya rasa mungkin kita paling tidak bisa menyimpulkan gitu bahwa malam ini semua yang berkumpul di sini dikumpulkan karena kita sama-sama mencintai Kanjeng Rasulullah Muhammad. Dan tadi kalau dari Pak Ustadz, kalau kita cinta kan tandanya ada 3. Yang pertama kita itu ingat, yang kedua kita itu taat, dan yang ketiga kita itu selalu berselawat. Nah, kalau salah satu ajaran yang saya rasa sangat mulia dan sangat universal dari Kanjeng Nabi adalah bahwa kita manusia itu sebagai manusia adalah khalifah di bumi yang memberikan manfaat untuk semuanya. Dan kalau tadi Cak seperti awal memberikan filosofi adanya pacul, pedang, dan keris, sebenarnya Prambanan yang adalah kuil Hindu, tetapi di sampingnya itu ada Candi Sewu yang Buddha. Jadi kalau di sini itu Hindu, Buddha, masyarakatnya Islam. Jadi kalau diurut-urut lagi mungkin ya dulunya dibangun itu dengan tadi filosofinya untuk keris. Nah, kita yang kita yang manusia yang Islam yang sangat mencintai Kanjeng Nabi Rasulullah, pastinya juga sebagai bentuk ketaatan kita, kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi, yang mari kita bersama-sama seperti semut ireng mungkin juga mencintai juga Prambanan, mencintai juga masyarakat yang ada di sekitar. Itu semua tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad, wujud cinta kita juga kepada Tuhan, sehingga kita dicintai kembali baik oleh Allah semoga, dan juga tentu saja mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau sebagai penutup atau menyimpulkan dari malam ini pengajian pembelajaran yang kita dapat bersama-sama itu tadi, bahwa manusia toh pada dasarnya kembali lagi adalah penuh dengan cinta. Dan kalau belajar Jawa, budaya Jawa atau wayang dan sebagainya, Prambanan itu sendiri juga sebenarnya simbol dari cinta itu. Maka dengan semangat cinta, dengan selalu mengingat cinta kita kepada kepada Nabi besar Muhammad SAW,
mari sebagai manusia ya kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa benar-benar menjadi khalifah, menjadi makhluk yang bermanfaat. Demikian mungkin dari saya kalau memang harus menyimpulkan semuanya. Luar biasa, ini betul luar biasa. Ini subhanallah benar. Saya tidak banyak bertemu dengan seorang direktur yang urusannya manajemen dan perusahaan yang sempat dan punya energi dan punya keluasan di pikiran maupun hatinya untuk menampung file-file nilai seperti itu. Jadi saya kira mudah-mudahan ini oleh Allah dimudahkan kerjaannya. Saya mohon izin meskipun sudah 1:30 melengkapi dikit aja. Tadi kan Pak Muzamil mengatakan ini ya, masyarakat Islam tadi aman ini anunya. Sekarang Anda tuh jangan benci Buddha. Buddha itu disepakati oleh banyak ulama di dunia, beliau itu seorang nabi. Buddha itu nabi meskipun bukan rasul. Ngerti bedanya nabi sama rasul? Pak Danamil, nabi itu pangkatnya, rasul itu jabatannya. Itu kira-kira. Jadi nabi itu jenderal siapa, mayor jenderal siapa, rasul itu pangkat atau kasat gitu. Jadi Buddha itu disepakati oleh banyak filosof dan ulama, beliau seorang nabi. Ya kita tidak bisa terus berdebat nabi atau bukan karena itu milik Allah. Nah harap mengerti tenang ya kita hadirkan Allah menjadi pemakalah di seminar di sini. Tapi malu kekurangan racun asal usulnya. Nomor 2. Anda juga jangan benci Hindu toh. Hindu itu kan dulu prosesnya mereka mencari Tuhan. Mencari mereka, lah belum ada petunjuk waktu itu, belum ada kitab, belum ada Quran. Ibarat kelompok isih dulu kisah lagi tadi cengkir, baru tadi tegan, baru tadi apa? Kowe iki urip wis ana kelompok wis gari kepenak. Lah zaman Hindu dulu, orang-orang India dulu belum ada informasi. Golek sapa to ya sing foto iki akhire oh mesti ono sing gawe jenenge sapa nek sing gawe drama. Oh ono sing bagian ngrusak jenenge jiwa, ono sing bagian memelihara jenenge Wisnu. Itu kan pencarian kepada siapa yang waktu itu belum ada informasi. Ketika Rasulullah belum berumur 40, dia belum ngerti Asmaul Husna, ya belum ngerti ini aja. Aku ini mentang-mentang gari mangan es degan, terus gari ono kelopone jangkep, terus gue nyenyak sing durung-durung dia. Kan yang Nabi Muhammad SAW sendiri waktu sebelum umur 40 tahun, bahkan waktu umur 50 tahun aja belum sholat. Karena sholat itu setelah beliau berisra Mi'raj umur 52 atau 53 tahun. Jadi gue saya kira umur 30 tahun rasa sholat 20 tahun. Nah harus kejalan-jalan ya, gitu. Nah, tapi kan pakai kasta, seto. Kasta ini gue harus suudon apa khusnudon. Nek suudon, ya kasta itu beda-beda ki menungso. Nek khusnudon, lho apa ana menungso sing ora beda? Makanya Rasulullah itu disebut oleh Imam Bushiri Muhammadun Bushiri Muhammadun Basharun walaisa kal bashari bal huwa yakun bainal hajari. Muhammad itu makhluk biasa, manusia biasa, tapi tidak biasa. Dia mutiara di tengah batu-batu. Podok mutiara karo watu. Kasta itu kalau husnudon maksudnya ono menungso berlian, ono menungso emas, ono menungso perak, ono menungso perunggu, ono menungso kerakar, ono menungso kerikil. Padha apa kerikil karo mutiara? Aku nggawa kerikil nang tuku emas. Makanya beda harganya emas sama perak sama tembaga. Itu yang disebut kasta. Jadi jangan terus Hindu kafir, itu seto. Kowe iki dudu Gusti Allah, kecuali coba kowe tau besanan karo Gusti Allah.
Ayo husnudon, itu enggak, rahmatan lil alamin itu salah satu metodenya adalah bersangka baik kepada semuanya. Sehebat-hebat Islammu kalau kamu merubuhkan Prambanan, batal. Yang gitu kan. Wah, rahmatan lil alamin kok merubuh-merubuh gedung. Kan gitu. Anak yang harus merubuhkan Prambanan, Indonesia bangkit. Wah, Indonesia itu ya itu negara Islam kok. Ya toh, bangkit pesawat ini tembak itu no. Oke, gaenane wong kafir kabeh. Ayo nek lunga kaji berangkat. Melangi ngono. Wong pesawat iki gaenane Prancis karo Amerika, kalau Airbus gaenane Prancis, nek Boeing gaenane Amerika. Ayo arep piye kowe? Berarti aja numpak pesawat ki lunga kaji. Apa meneh pilote urung karuan wong Islam ayo. Arep kok cek kok piye? Wis saiki kowe nang Malaysia kok interview sih. Baik sing dodol sehat, ban dengan aku menapa? Islam apa? Kan ngomong dia. Ini Gusti apa ini? Akhirnya guys doa mangan gue, sembuaran kok selidiki. Gue lagi wonge gue urung panganane, iki mangan apa wes? PTE kudu kok selidiki mau diguleng, bismillah ora? Bukteke, ayo bismillah. Iya caramu ngerti lembeleh mau bismillah ora? Anak kowe urip kowe modal ora mangan kowe. Nunggak angkot interview supire Islam kok dudu. Sing gawe angkote iku sapa? Oh jebul wong Jepang. Hindu kabeh. Kok nunggak angkot kuwi iki wae wong Hindu. Ki wong iki penake dhewe. Sing dhek butuh ora dikafirke, ya ta? Sing dhek ora butuh dikafir-kafirke, diharam-haramke ngono. Nek pancen kuwi haram, iki kabeh haram, aku iki seneng-seneng wae. Gek wis paten ono sing haram-haram kuwi. Termasuk aku iki daftaran halal jaraknya. Iki semene iki halal kabeh. Tak dewen boko siji, sedina 20. Itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi lebih baik mana kita husnuzon atau suudzon? Sangka baik apa sangka buruk? Nah, kalau sangka baik, saya melihat Hindu itu dia mencoba membedakan Gusti Allah ono gawe mutiara sing kaya Kanjeng Nabi, ning yo gawe ono menungso sing ning perak-perak ngono iku. Ning yo Gusti Allah iki yo gawe menungso krikil yo, menungso krakal yo. Ning apa yo nek krakal ora ono gunane? Krakal yo ono gunane, krikil yo ono gunane, watu ki yo apik yo. Ning watu dudu mutiara. Mulanya kowe kudu ngerti kasta dalam arti kualitas manusia itu berbeda-beda. Nek demokrasi orang bedake. Nek demokrasi kuwi emas hak suaranya satu, perak hak suaranya satu, krakal hak suaranya satu, tai kambing hak suaranya satu. Kowe mergo ora ngerti bedane, ora ngerti kasta-kastane manungsa, akhirnya kowe iso entuk presiden tai kambing. Aku ora ngarani presiden tai kambing lho, kuwi untukmu dhewe. Aku main ngomong kastai kaya ngono kuwi, jadi mau berbeda, suara we beda-beda. Suarane imam dibanding suaraku dia emas, aku perak. Dan aku harus mengakui, Zainul itu suarane mlebu swarga wong imbu. Ini lho. Gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, muga-muga iki mlebu pikiran, mlebu hati, dadi apik kabeh, dan Allah seneng mergo jenengan nggih apik endi mau udan ora udan. Nah saiki ya lagi. Apik endi iki mau udan ora udan. Nek aku iki mau ora udan, aku ketemu wong sing burung karuan tenanan. Mergo udan, aku saiki ketemu wong sing pancen tenanan arep pengajian. Nggih betul. Udan kaya apa ditembus nganti tekan kene. Udung plastik. Nanti kudungan plastik godong ini kondo malaikat ya ini saya ini godong cat ini lalu saya ngerti tulisanku selit sang kiai dia ono kiai diundang ke Duren jur Bali bubarke selilitan deh akhirnya jupuk neng Kagere karo liwati Kagere jupuk selit mana kiai pelingin jur tinggun jupuk selilit begitu dia meninggal
kudune wis nang alam barzah di stop karo malaikat sik urung entuk ngirono. Wah, jadi dia berpuluh-puluh tahun ini dindek karo malaikat. Akhirnya dia ngangsupi, dia kembali ke dunia nyimpeni santri-santri ini gile dongak aku belum bisa mlebu alam barzah soalnya dindek malaikat. Lah nopo kiai aku biyen iki bakal saka kuburan iki njupuk Pring niku tak suwek, lagi aku turun jaluk ngapura karo bapak sing pagere tak jupuk kuwi. Nah, setelah dimintakan maaf kepada yang punya pager, baru dia diizinkan malaikat. Aku iku habis juga melapor. Insya Allah saya duwe jati ya ikhlas ya apa ya, ikhlas ora masalah. Saiki bayangke nek kuwi silite kuwi sing cukup kuwi glondongan kayu kaling. Tambang Pertamina itu sililit kabeh to niku. Wis bayangke niku mulane jenengan iki nek ora sugih iki nek urip ning kene iki alhamdulillah. Ora angel-angel le Siratal Mustaqim ora angel-angel. Wis opo lah minggu itu ya mas nungan itu ngomong godong sekali selama gitu ya. Oke, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Orang nyongko loh nek dulu awalnya mau nggih udan terus ngecembung banyu ning kene iki akhire iso nganti jam 1 kan ngene ra nyongko Allah maha luar biasa min haitsu la yahtasib. Jangan suudzon pada apapun. Kalau tidak hujan adalah baik. Kalau hujan adalah baik. Tapi kita temukan kebaikannya itu letaknya di mana. Dan sekarang kita menemukan ternyata apik tenan nih mau hujan ini. Jadi sing ning kene iki wong sing tenanan iki lho tak sing iso diandalke di kawasan Prambanan adalah mereka ini. Amin ya rabbal alamin. Mbak Yuli saya mau coba maju untuk khusyuk yang terakhir. Mbak Yuli akan memimpin ya Allah ridho.